لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas secara detail, kita hanya ingin memberi gambaran global. Sebagaimana ketika kita membahas al-marfu'atu minal asma, kita membahas global dulu baru kemudian kita detail dan kita sudah selesai. Ya, sekarang kita akan membahas al-mansubatu minal asma atau al-asma al-mansubah. Isim-isim yang mansub. Kalau kemarin isim-isim yang marfu ya sudah kita bahas, di antaranya mubtada, khabar, kemudian isim kana, kemudian khabar inna, kemudian fa'il, kemudian naibul fa'il, ya, kemudian at-tawabi', ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mansubatul asma, dan ini adalah pembahasan terakhir. Kalau kita sudah selesai, berarti nahwu sudah selesai. Tinggal kita belajar shorof. Belajar shorof insya Allah nggak susah. Yang penting mau menghafal, itu aja. Ya. Setelah itu kita praktik baca kitab. Setelah itu kita praktik baca kitab. Tapi untuk membahas 10 poin ini memang butuh perjalanan, ya, perjalanan. Mudah-mudahan sebelum 10 malam terakhir kita sudah selesai, sudah praktik baca kitab. Insya Allah nggak lama. Yang penting para pemirsa sabar, ya. Maka pada kesempatan kali ini saya tidak membahas panjang lebar, saya hanya bahas secara global aja. Al-asma al-mansubah atau al-mansubatu minal asma. Kita sudah bahas marfu'atul minal asma, sekarang al-asma al-mansubah. Nanti terakhir ada al-majrurat, tapi itu sebentar, enggak susah. Taib. Yang pertama kita bahas maf'ul bih. Maf'ul bih ini kalau bahasa kita apa? Objek itu banyak, tapi dia maksudnya contohnya Doroba Muhammadun Zaidan. Inilah. Zaid inilah maf'ul bih yang kena pukul, ya. Ini maf'ul bih. Maf'ul bihi. Yang kena pukul. Yang kena fi'il. Dalam hal ini yaitu pemukulan. Yang dipukul maksudnya. Maf'ul bih. Daraba Muhammadun Zaidun. Maf'ul fihi al-maf'ul fihi maksudnya menjelaskan tentang zaman, ya. Maksudnya menjelaskan tentang tempat, lokasi atau zaman, menjelaskan tentang lokasi atau waktu. Contoh, ya, misalnya ra'aitu Muhammadan amamal bait. Nah ini amamal bait, ini semua mansub, ya. Muhammadan amama, inilah namanya maf'ul fih. Maf'ul fih. Ra'aitu Muhammadan amamal bait, di depan rumah. Di depan rumah. Berarti dia menunjukkan apa? Lokasi. Ini lokasi. Ya. Contoh lagi yang kedua. Saya bilang ra'aitu Muhammadan yaumal jum'ah. Perhatikan yauma. Aku melihat Muhammad pada hari Jumat. Ini yauma. Pada hari Jumat. Maka ini menunjukkan waktu. Ini semua mansub. Yauma, amama, mansub. Disebut dengan maf'ul fih. Maf'ul fih yaitu dikerjakan kapan? Pada waktu itu. Di situ atau pada waktu itu. Menjelaskan tentang lokasi atau waktu terjadinya perbuatan, terjadinya fi'il. Paham, ya? Ini contoh sederhana, ya. Ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Di mana? Amamal bait. Di depan pintu. Amama berarti lokasi, berarti maf'ul fi. Ra'aitu Muhammadan, kapan kau lihat Muhammad? Ra'aitu Muhammadan yaumal jum'ah, hari Jumat, berarti ini maf'ul fi.
Maf'ul li ajli menjelaskan li ajli. Li ajli itu karena. Maf'ul li ajlihi. Li ajli itu artinya karena. Yaitu menerangkan sebab dikerjakannya, sebab terjadinya fi'il. Contoh, Sholaitu Sholaitu Sholaitu. Kenapa engkau salat? Sholaitu ragbatan fil akhirah misalnya. Ragbatan. Pakai tinta merah kita. Sholaitu, kenapa? Ragbatan fil akhirah. Orang tanya, kamu sholat kenapa? Jawabannya ragbatan. Ini namanya maf'ul fi. Makanya dia mansub. Dia berkaitan amalan hati. Misalnya, kenapa kamu ke Madinah? Mahabbatan lil Madinah. Karena saya cinta dengan kota Madinah. Jadi menjelaskan tentang sebab. Tapi berkaitan dengan amalan hati. Sholaitu ragbatan fil akhirah. Saya sholat karena berharap pahala di akhirat. Banyak. Ya. Kenapa kau bunuh dia? Qataltu intiqaman minhu. Saya bunuh dia karena balas dendam misalnya. Jadi semua berkaitan dengan apa? Apa namanya? Amalan hati ya. Ya. Ji'tu mubakkiran misalnya. Ji'tu mubakkiran, saya pergi datang pagi-pagi. Kenapa? Ihtiraman lil ilm misalnya. Saya datang pagi-pagi buat apa? Sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu. Namanya ihtiraman. Penghormatan terhadap ilmu. Lupa diterjemahkan ya. Ini terjemahannya. Saya sholat karena berharap akhirat. Kalau ini, saya datang pagi-pagi karena menghormati ilmu. Nah ini namanya ragbatan ihtiraman, namanya al-maf'ul li ajli. Adapun al-maf'ul ma'ahu yaitu yang apa? Menjelaskan kebersamaan ya. Makanya disebut ma'a. Ma'a itu kebersamaan. Ma'ahu. Contoh, saya mengatakan sirtu wa al qamara. Ada wanya, wal qamara. Perhatikan di sini al-qamar mansub. Al-qamar mansub. Nanti kita jelaskan lebih detail tentunya. Ini maknanya adalah aku berjalan bersama rembulan. Maksudnya saya pun berjalan, rembulan juga ikut saya. Seperti Anda mengatakan sirtu wasyari, aku berjalan bersama dengan jalan. Maksudnya mengiringi sepanjang jalan. Tapi intinya saya ingin menyampaikan al-qamara, kenapa dia mansub? Karena ingin menjelaskan saya melakukan perjalanan bersama al-qamar. Ada ma'ahu, ma'al qamar. Seakan-akan anak berkata sirtu ma'al qamari. Ini seakan-akan saya berkata sirtu ma'al qamari, aku berjalan bersama al-qamar. Tapi ketika saya ma'anya saya buang jadi sirtu wal qamara. Sirtu wal qamara. Adapun isim inna sudah kita bahas, khobar kana sudah kita bahas. Semuanya mansub. Al-hal menjelaskan tentang kondisi. Bisa kondisi fa'il, bisa kondisi maf'ul. Ya.
Contoh, jitu, aku datang, raqiban, aku datang dalam kondisi naik kendaraan. Raqiban. Nah, ini namanya maf'ul, ini namanya hal. Dia menjelaskan tentang hal aku, hal fa'il. Artinya, aku datang dalam kondisi naik kendaraan. Jitu raqiban atau jitu masyian, aku datang dalam kondisi jalan kaki. Tapi intinya dia menjelaskan kondisi. Kondisi maka dia mansub. At-tamyiz ini menjelaskan sesuatu yang mubham. Menjelaskan sesuatu yang mubham. Mubham itu tidak jelas. Contoh, ishtaraitu, aku membeli 20. Ishrina apa? Aku membeli 20. Timbul pertanyaan, 20 ini apa? 20 apa? Ini namanya mubham. 20 namanya mubham. Maka untuk menjelaskan harus ditambah ishrina kitaban misalnya. Kitaban. Nah, ini mansub. Nah, ini namanya tamyiz. Untuk menjelaskan kemubhaman. Ishtaraitu ishrina. Ishrina apa? Kitaban. Maka fungsi dia untuk menjelaskan 20 apa misalnya. Misalnya saya beli 2 kilo. 2 kilo apa? Ruzan, beras misalnya. Misalnya. Ishtaraitu atau apa? Ishtaraitu 5 amtar. Aku membeli 5 meter. 5 meter apa? Kimasan misalnya apa? Kumasan, misalnya kain. Jadi sebagai penjelas. Mustatsna maksudnya pengecualian. Ya. Contoh Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Nah, datang para mahasiswa kecuali Muhammad. Nah, ini kecuali. Nah, Muhammad ini mansub, ini namanya mustasna. Yang dikecualikan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa. Nah, iblis. Maka para malaikat seluruhnya sujud. Malaikat ini seluruhnya sujud. Kecuali siapa? Kecuali iblisa. Iblisnya mansub. Illa iblisa. Karena dia dikecualikan. Al-munada, contoh saya manggil. Ini panggilan. Al-munada maksudnya yang dipanggil. Ya. Yang dipanggil. Contoh, saya bilang, ya Abdul Muhsin. Ya Abdul Muhsin. Saya tidak boleh bilang, ya Abdul Muhsin, keliru. Saya manggilnya, ya Abdul Muhsin. Mansub sini. Ya Abdul Muhsin. Seperti itu. Nanti, bahasa detailnya nanti. At-tawabi ini yang pengikut. Sudah kita bahas kemarin, ada na'at, ada atof, ada taukid, dan ada badal. Ya, ada 4 tawabi. InsyaAllah kita akan bahas secara detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik.
Ini yang saya mau sampaikan aja pada pertemuan ini, saya ulangi lagi sekilas. Jadi biar kita ada gambaran, inilah al-asma al-mansubah, isim-isim yang mansub. Isim-isim mansub ada banyak. Yang pertama isim inna, ya. Isim inna Muhammadan qa'iman, sudah kita bahas kemarin. Khabar kana Muhammadun qa'iman. Qa'iman mansub. Yang berikutnya maf'ul bih. Maf'ul bih yaitu objek, ya, yang kena perbuatan. Daraba Muhammadun Zaidan. Maf'ul bih yaitu si Zaid yang maf'ul bih, kena pukul Muhammad. Maf'ul fih menjelaskan lokasi atau waktu, ya, kapan terjadi. Fihi itu di mana atau kapan. Maf'ul yang menjelaskan fihi, ya, di mana, ya, yaitu pekerjaan tersebut terjadi di sini, ya, kapan atau di mana. Ra'aitu Muhammadan amamal bait. Amama ini lokasi. Ra'aitu Muhammadan yaumal jum'ah, aku melihat Muhammad hari Jumat, berarti waktu. Dia mansub, kenapa? Karena dia maf'ul fih, menjelaskan lokasi dan waktu. Maf'ul li ajli, menerangkan sebab terjadinya fi'il, terjadi perbuatan. Sholaitu raqbatan fil akhirah, saya salat kenapa? Raqbatan fil akhirah, karena mengharap pahala. Ji'tu mubakkiran ihtiraman lil ilm, aku datang pagi-pagi dalam rangka menghormati ilmu. Nanti akan kita bahas secara detail apa saja yang bisa kita pakai. Maf'ul ma'ah yang menjelaskan kebersamaan. Asalnya kita mengatakan sirtu ma'al qamar. Sirtu ma'al qamar, tapi kita jadikan sirtu wal qamara. Sirtu wal qamar, yaitu aku berjalan bersama rembulan yang berjalan bersamaku. Kemudian maf'ul hal menjelaskan kondisi, bisa kondisi fa'il, bisa kondisi maf'ul bih. Ya, aku datang dalam kondisi naik kendaraan. Ji'tu raqiban, aku datang. Gimana kondisi kau datang? Raqiban, naik kendaraan. Itu namanya hal. Tamyiz menjelaskan sesuatu yang mubham, tidak jelas. Ishtaraitu ishrin, aku membeli 20. 20 apa? Kita butuh penjelas, namanya tamyiz. Kitaban, 20 kitab. Al-mustathna, pengecualian. Ja'at tullabu illa Muhammadan. Seluruh mahasiswa datang kecuali. Tidak boleh kita baca Muhammadun, kita baca Muhammadan karena dia pengecualian. Namanya mustathna. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa. Kecualian. Seluruh malaikat sujud kecuali iblisa. Jangan baca iblisu, keliru. Al-munada misalnya ya Abdul Muhsin, ya Tali'an Jabalan, ya Abdul Razzaq. Ya. Kemudian tawabi pengikut ada 4, ya. Ada atof, ada badal, ada taukid, ya. Atof, badal, taukid, ada na'at. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita akan bahas mulai dari maf'ul bih insyaallah. Ya. Jadi kita bisa memiliki gambaran global. Besok kita akan menjelaskan lebih detail insyaallah taala. Insyaallah bahasa Arab semakin mudah. Sudah habis ini majrurat sedikit tentang mudhaf ilaih saja sudah pernah kita bahas, mau lewat juga tidak ada masalah. Ya. Setelah itu sudah selesai. Buku yang kita pelajari sudah selesai, tinggal belajar shorof. Shorof mungkin sekali pertemuan, 2 pertemuan selesai, situ kita baca kitab insyaallah taala. Ya. Kita baca kitab gundul tentunya, supaya kelihatan gondrong. Baik, demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.